Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Perubahan model komunikasi dalam mendidik anak. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jamaah Al-Jihadi dan Embun Pagi, sesuai dengan judulnya, mengapa pola komunikasi kita harus berubah? Karena begitu. Ada yang menamai era ini disebut dengan era disrupsi atau disruption era. Di sini banyak sekali pengajar tentu juga sudah memahami sebetulnya apa yang dimaksud dengan era disrupsi ini. Ada yang mengatakan bahwa era disrupsi ini adalah era ketika segala hal tercerabut dari akarnya. Jadi kalau kita punya value yang dari dulu ada, seperti yang tadi kita nyanyikan bersama dengan Nembang, atau kebiasaan-kebiasaan yang turun-temurun yang sangat bagus, itu bisa saja pada era yang sekarang tercerabut atau sudah diangkat, terambil dari akarnya, sudah tidak digunakan lagi. Ada juga yang menyampaikan bahwa era ini artinya adalah interruption atau interupsi, putus ketika ada sesuatu kemudian ada interupsi, diputus pada sebuah proses atau kegiatan yang telah berlangsung secara berkesinambungan. Dari dulu begitu, sekarang tidak begitu lagi. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa era ini atau era disruption ini, disruption era atau disrupsi era ini adalah era terjadinya inovasi, ya, secara positif ini melihatnya. Dan perubahan besar-besaran yang secara fundamental dari hal yang paling mendasar mengubah semua sistem berubah, tatanan berubah, landscape atau penampilannya berubah dengan cara-cara yang baru. Perubahan ini terjadi karena apa? Bisa saja karena memang sekarang sudah ada revolusi teknologi 4.0 atau bahkan 5.0. Bisa terjadi karena perubahan iklim. Yang dahulu bisa kita tengeri iklimnya, sekarang sudah tidak bisa lagi kita tengeri. Bagaimana berakhir dan bermulanya suatu iklim. Bisa juga terjadi karena pandemi COVID-19 kemarin. Yang dahulu ada spesifikasi rumah fungsinya apa, sekolah fungsinya apa, sekarang rumah menjadi gedung serbaguna. Nah ini Al-Jihadi yang tadinya hanya di rumah Profesor Dr. Syamsul Hadi sekarang bisa di rumah kita masing-masing karena rumah kita masing-masing menjadi gedung serbaguna. Bisa juga terjadi karena hal-hal lain. Bapak Ibu sekalian, ada sejumlah ilmuwan di sini mungkin bisa menambahkan perubahan ini terjadi karena 4, 5, 6 dan seterusnya. Kalau yang paling sering dirujuk oleh masyarakat Pak Renal Kasali, ya, karena beliau punya rumah perubahan itu,
bukunya juga tentang disruption ada, masyarakat banyak merujuk itu. Disruption itu kata kuncinya adalah inovasi, ya, seperti yang dilakukan majelis kita ini. Tadinya hanya dengan luring saja, kemudian ada hybrid atau dengan daring seperti ini. Inovasi ini menggantikan sistem lama yang tadi tercerabut dengan cara-cara yang baru. Dan ini akan menggantikan pemain-pemain lama yang ketinggalan zaman, ya. Mereka berada di sudut sejarah, di ujung sejarah, tidak masuk di dalam era ini, karena era ini punya cara-cara baru. Teknologi lama dimuseumkan semua, karena tergantikan dengan teknologi digital. Dulu kalau mau ngukur pakai meteran, kalau mau presentasi beda lagi, kalau mau apa-apa beda lagi. Sekarang mau pakai jam waker ada di sini, mau calling teman ada di sini, reuni teman, teman TK, SD, SMP, SMA, Pak ABJ, kagungan berapa grup, semua ada di sini. Kuliah S1, S2, S3 ada di sini grupnya. RT, RW, pengajian ini, pengajian itu, semuanya ada di tangan. Sehingga semua lebih efisien dan lebih bermanfaat. Banyak hal positif memang kita akui yang terjadi dalam era ini. Tetapi dampak negatifnya juga tidak kalah banyak, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat pada beberapa berita sungguh sangat mengerikan, Kementerian PPA yang dilansir dari Kompas mengatakan setelah dihitung ada 11.952 kasus kekerasan anak terjadi. Yang 2022 belum dihitung, jadi masih OTW. Karena ini masih baru kemarin dihitungnya. Kok banyak sekali 11.952 ini yang terlapor loh Bapak Ibu sekalian. Berapa banyak lagi yang tidak terlapor? Karena biasanya data seperti ini adalah gunung es, yang terjadi justru jauh lebih banyak lagi. Nah, kemudian dari yang lainnya, CNN misalnya mengatakan sebanyak 14.517 kasus kekerasan anak terjadi sepanjang tahun 2021. Kita juga banyak melihat bahwa ternyata rumah itu sekarang tidak menjadi tempat yang rekreatif untuk anak-anak, tempat yang nyaman untuk anak-anak. Bapak kandung mencabuli anak gadisnya. Ibu kandung menggorok 3 anaknya, mati 1. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Sehingga dikatakan keluarga menempati urutan teratas pelaku kekerasan anak. Justru saat ini keluarga merupakan tempat yang berbahaya bagi anak-anak, namun insya Allah bukan merupakan keluarga kita yang tergabung di majelis ini, Al-Jihadi dan Embun Pagi. Yang di luar sanalah yang tidak memberi kenyamanan buat anak-anak. Tetapi yang di tempat kita ini insya Allah tetap menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian ada juga konfirmasi dari Kominfo terhadap berita-berita yang mengatakan bahwa selama pandemi COVID perceraian melonjak drastis. Menurut disinformasi yang dikonfirmasi dalam website tersebut, sebetulnya tidak menyebutkan secara langsung perceraian terjadi karena pandemi begitu. Tapi di situ dijelaskan bahwa perceraian itu terjadi karena kebanyakan itu 3 hal. Yang pertama adalah sudah tidak harmonisnya suatu keluarga. Kemudian yang kedua adalah karena ekonomi. Dan yang terbanyak ketiga adalah karena salah satu pasangan meninggalkan pasangannya. Sehingga terjadilah perceraian itu. Namun kita sendiri bisa melogika bahwa meskipun tidak terkait langsung dengan pandemi COVID-19, tapi adanya perubahan cara hidup ketika kita COVID-19 itu pasti sangat berpengaruh. Ketika dahulu kita ini dengan anggota keluarga kita ada masa-masanya saling beraktivitas di luar rumah, nanti kembali dengan rasa rindu kepada anggota keluarga yang lain. Pada saat pandemi kemarin, L4, lo lagi. Sehingga gesekan-gesekan antar anggota keluarga seringkali terjadi, tak terhindarkan
Bahkan kekerasan seksual antara anggota keluarga juga semakin banyak. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau saya memaknai dari era yang sekarang ini sebetulnya apa dengan bahasa mudahnya? Adalah ketidaksinambungan tatanan antara yang dahulu sudah mapan sekali dengan tataran sekarang. Sudah beda banget gitu ya. Sudah sangat berbeda antara dahulu dengan sekarang. Kalau saya belajar teori dari Profesor Dr. Hamamah Suratno, waktu itu beliau adalah promotor saya, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf untuk chatnya, saya belum dapat membaca. Pada saat itu kami diajari untuk membaca referensi dari Pak Paul Ricoeur dengan Pak Gadamer dalam memahami fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita. Menurut Pak Paul Ricoeur, kita ini dalam melihat gelundungannya sejarah dulu, sekarang itu disebutkan bahwa masa lalu itu adalah memori. Masa lalu itu memori. Masa sekarang adalah persepsi langsung yang kita temukan. Dan masa yang akan datang itu adalah ekspektasi. Sehingga kalau kita ingin memahami bagaimanakah perubahan itu terjadi, yang dilihat harus tiga-tiganya. Masa lalu itu sebagai pelajaran, memori yang tidak boleh hilang, karena ini sangat berkesinambungan dengan era yang sekarang. Persepsi adalah bagaimana kita melihat realitas untuk dapat kita selesaikan dengan baik. Dan solusi kita harus melihat ke depan. Apakah untuk generasi yang akan datang ini sangat bermanfaat ataukah tidak? Sehingga dalam melihat sesuatu kita harus secara komprehensif melihatnya, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, kemudian kalau kita fokus pada generasi yang sekarang, Pak Gadamer mengajarkan adanya fusion of horizon. Ojo dipadake, wah ini terus dijawabke ya, padahal beliau nggak bisa bahasa Jawa. Jangan disamakan antara orang zaman dulu dengan orang yang sekarang. Ada hubungannya tapi nggak sama. Karena orang ketika membaca pesan dari zaman dulu ke zaman sekarang, kaitannya dengan disruption itu, not reproducing meaning. Dia itu tidak mereproduksi makna-makna yang kemarin. But, katanya, producing a new meaning. Ini karena pelajaran meaning ya. Tapi anak yang sekarang, pembaca yang sekarang, penonton yang sekarang, khalayak yang sekarang, pendengar yang sekarang, artinya orang yang hadir masa sekarang, yang tadi adalah from the past, kalau ini from the present, sekarang. Producing a new meaning. Sebetulnya dia memproduksi makna yang baru bagi generasinya. Maka kalau Bapak Ibu sekalian masih menggunakan cara-cara lama untuk memahami anak zaman now, tentu saja sudah tidak relevan lagi. Walaupun tetap ada sumbu-sumbu, tetap ada bagian-bagian yang perlu kita teruskan dari generasi ke generasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya Islam sudah memahami akan perubahan ini. Bahwa masa lalu itu pasti akan lewat, masa sekarang juga lewat, masa yang akan datang insya Allah juga akan lewat. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, didiklah anakmu sesuai zamannya. Bapak Ibu ampun kemudian ngendiko, zaman bapak kae, sekali dua kali nggak apa-apa. Pas ibu cilik biyen ra kaya kowe. Nah, sekali dua kali nggak apa-apa, tapi kalau terus-menerus anak pasti akan protes karena masanya berbeda sekali antara masa sekarang dengan masa yang lampau. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Dalam hadis riwayat Al-Hakim dinyatakan, Bapak Ibu sekalian juga sudah sami hafal, mangkana yamuhu khairan min amsihi. Sing sapa wonge sing luwih apik tinimbang wingi, fahuwa robihun, maka dia termasuk orang yang beruntung. Beruntung karena apa? Karena sesuai terus setiap zamannya, belajar terus sesuai dengan zamannya. Wa mangkana yamuhu misla amsihi, sing sapa wonge
sing pada hari ini mislah sama dengan kemarin podo wae, tidak belajar. Sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum. Surat Al-Baqarah. Fahuwa maghbunun. Maka dia termasuk orang yang merugi. Rugi kenapa? Karena setiap era mempunyai banyak tambahan ilmu. Setiap era ada pengayaan-pengayaan. Kalau tetap saja, dia pasti akan tersudut dalam sudut sejarah. Terakhir, wa mangkana yaumuhu syarrun min amsihi. Sing sapa wonge hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, fahuwa mal'unun, maka dia termasuk orang yang dilaknat. Kok serem ya pakai mal'unun? Karena berarti dia tidak up to date. Ya, ternyata up to date itu juga nggak boleh. Karena up to date itu berarti kita tidak sesuai dengan zamannya. Tidak bisa menjawab tantangan zaman. Maka kita harus selalu mengupgrade diri dengan kemampuan kita agar bisa menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks, semakin majemuk ini. Maka itulah yang saya katakan, sebetulnya Islam juga sudah sangat memahami bahwa perubahan itu harus diikuti oleh siapapun. Nah, sekarang apa yang Bapak Ibu rasakan di era disruption seperti ini, Bapak Ibu sekalian? Ya. Waktunya kita ini pada teknologi menjadi lebih banyak ya. Sebentar, HP, cek-cek, waduh, ada pesan nggak ya? Habis bikin status, waduh, gelisah. Kok nggak banyak yang komen ya? Apakah status saya jelek ya? Kenapa nggak banyak yang komen ya? Apa-apa dicarinya lewat HP. Makanya ada buku yang sudah agak lama, Sebuah Dunia yang Dilipat. Karena disinilah globalisasi itu terjadi. Hubungan kita dengan teman-teman kita dari seluruh dunia, dari seluruh Indonesia, bisa ada di sini. Buku, kamus, Quran, semuanya ada di sini. Ini adalah sebuah dunia yang dilipat dalam genggaman kita. Dampaknya, Bapak Ibu sekalian, pertemuan benerannya dengan keluarga menjadi sangat singkat. Ya, pertemuan beneran ini ya, karena kalau sehari-hari kadang-kadang kita sama-sama di rumah, tapi komunikasi pakai WA, ya daripada ibunya panggil-panggil, nak, ya belum tentu anak juga sedang sekolah daring atau kuliah daring. Kalau dengan WA bisa cepat sekali terjadi, sehingga kadang-kadang pertemuan beneran di dalam keluarga itu menjadi sangat singkat. Dan perubahan jam kerja ini juga berpengaruh Bapak Ibu sekalian. Apabila kita flashback pada masa-masa kita dahulu, ini untuk membuka memori kita memahami masa sekarang. Bapak Ibu mungkin kondur pukul 1, pukul 2 waktu kita menjadi anak dulu ya. Pukul 1, pukul 2 sudah kondur, sudah bersama dengan keluarga. Sore hari bisa mengajak kita untuk mengaji, TPA, dan sebagainya. Tapi sekarang jam kerja Bapak Ibu luar biasa. Jam 4 baru absen, baru presensi. Sampai di rumah kondur sudah jam 5. Jam 5 kalau langsung melakukan aktivitas di rumah, pasti juga sudah lelah, rebahan dulu, istirahat dulu. Tahu-tahu sudah adzan maghrib. Habis maghrib, anak-anak sudah aktivitas lagi, belajar dan sebagainya. Makan malam bersama hanya sebentar, habis itu menyebar lagi, mempersiapkan untuk menyongsong aktivitas esok harinya. Jadi pertemuan dengan keluarga yang secara beneran, secara fisik dan secara psikis serta secara sosiologis, karena keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, jadi tidak banyak, menjadi durasinya sangat kurang. Dan yang ketiga adalah apa yang kita sebut dengan tsunami informasi. Berbagai macam informasi ada di sini, masuk ke kepala kita, bleng, banyak sekali. Saking banyaknya kadang-kadang lupa mana yang sudah dibaca untuk disampaikan kepada orang lain kebaikannya ya. Kemudian hoax ramai sekali ya. Kira-kira siapa yang di rumah itu paling sering untuk menampilkan hoax ya?
banyak riset menyampaikan bahwa orang-orang dari generasi baby boomers banyak yang share-share hoax. Kenapa ya? Ya, jawabannya karena pada masa lalunya, pada masa itu ya, yang menjadi informasi itu valid, kebanyakan valid, berotoritas. TVRI, RRI, ya, korannya juga koran yang kredibel, jurnalisnya harus jurnalis yang ketat sekali menjalankan 5W1H, terkonfirmasi semua kontennya zaman dulu. Maka ketika sudah masuk ke teknologi, baik itu TV, radio, pasti informasinya itu soheh atau mendekati soheh. Nah, ketika masuk di zaman sekarang yang disruption, ketika semua orang bisa memproduksi pesan ya, baik yang hoax maupun yang tidak, yang hanya remeh-temeh maupun yang kontennya berkualitas ya, semuanya masuk. Nah, baby boomers kemudian menganggap bahwa yang sudah masuk di dalam teknologi ini layak di-share, layak di-share, layak di-share seperti masa lampau. Itu beberapa kajian menyatakan seperti itu. Maka perlu kita kawal bagaimana caranya supaya di dalam keluarga kita tidak hanya keluarga itu bapak ibu anaknya, keluarga bisa disebut juga bapak ibu saja, bisa juga bapak anak saja atau bisa ibu anak saja, bisa juga merupakan extended family atau keluarga batik termasuk di dalamnya eyang, kakek, nenek ya, juga ART yang ikut pada kita, kemudian orang-orang yang ada di dalam lingkungan kita itu semua adalah keluarga, extended family yang perlu kita jaga agar terhindar dari informasi-informasi yang tidak berotoritas. Nah, ada juga sebuah buku yang namanya Matinya Kepakaran. Ini sudah banyak terjemahannya, dahulu belum ada. Matinya Kepakaran, sekarang orang-orang ini di era yang sekarang kadang obati sendiri. Menurut saya gitu ya. Kalau pegel linu itu obatnya begini, di browsing dulu. Gak usah pergi ke dokter, browsing dulu. Dicoba-coba obatnya cocok kayak alhamdulillah. Itu gak perlu pergi ke dokter berarti. Kadang-kadang cocok, kadang-kadang tidak. Ya. Kalau kita punya problem, kenapa ya? Ini aku selalu gelisah, browsing juga. Nggak usah datang ke psikolog. Maka kalau yang zaman sekarang disebut dengan matinya kepakaran. Orang obati sendiri, orang konsultasi sendiri. Karena sudah merasa cukup apa yang menjadi referensi di dunia maya. Padahal sebetulnya perlu juga kita sesekali konsultasi kepada orang yang berotoritas supaya apa yang kita baca itu terkonfirmasi apakah. Nah, beberapa referensi yang saya baca menunjukkan apa sebetulnya yang kita rasakan. Sebetulnya ini tidak hanya pada anak Bapak Ibu yang berubah. Cara-cara hidup yang berubah tidak hanya kepada anak, tapi kepada kita. Maka sebelum kita menyampaikan kepada anak-anak kita persoalan hidup cara baru, ini harus selesai dulu di lingkup orang tua. Yang pertama adalah gadget addict. Gadget addict. Wah, dikit-dikit HP, dikit-dikit HP. HP ketinggalan rasanya bagaimana Bapak Ibu sekalian ya? Alhamdulillah saya kalau HP ketinggalan nggak apa-apa. Bisa di laptop. Yang lain-lainnya nanti saja kalau sudah di rumah lagi. Tapi ada juga yang gadget addict itu sampai, aduh aku harus kembali nih, karena banyak hal yang tidak bisa diselesaikan tanpa HP. HP rasanya separuh nyawa, kata teman saya ketika HP-nya ketinggalan. HP sudah jadi separuhnya gadget addict, Bapak Ibu sekalian. Maka sebelum kita menyampaikan ke anak-anak, jangan kebanyakan nonton HP, lihat HP, jangan kebanyakan HP-an. Kita terlebih dahulu harus selesai pada persoalan gadget addict. Jangan sampai anak-anak nggak boleh gadget addict, tapi orang tuanya gadget addict tadi. Mersani grup reuni, grup alumni ABCD, Mersani grup macam-macam. Berapa banyak waktu kita untuk membaca informasi yang ada di grup-grup tersebut? Saya terus terang skip ya beberapa grup Bapak Ibu sekalian. Kalau perlu itu dibuat silent untuk beberapa grup yang memang kemanfaatannya kurang ya, hanya untuk menjaga silaturahmi dengan teman-teman lama
ya yang kontennya kadang-kadang tidak sesuai dengan strategi hidup kita untuk menjadi lebih baik begitu, maka lebih baik Anda fokuskan pada grup-grup lain yang bisa mendatangkan manfaat. Yang kedua, ciri-ciri kita hidup di era yang sekarang ini, di era disruption ini adalah multitasking, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah ini mungkin sambil kita ngaji Al-Jihadi, kita juga sambil bersih-bersih rumah. Ya. Kemudian kita bisa rapat yang satu sambil rapat yang lain. Ya. Bisa juga sambil ngajar sambil yang lain. Kita memang sekarang ini zamannya multitasking karena peralatan kita semuanya memenuhi. Tetapi kemudian kita harus mengingatkan sebelum ke anak-anak kita ke diri terlebih dahulu sebagai teladan, di dalam multitasking itu harus kita jalankan dengan penuh tanggung jawab. Jangan sampai multitasking kemudian separuh-separuh. Kon ngomong separuh, kene ngomong separuh. Bapak Ibu coba rasakan rapat kalau dua-duanya. Hah? Piye? Sorry, neng kono mau aku lagi bicara gimana? Gimana tadi? Akhirnya kita nggak dapat semuanya. Karena di sana, di sini, dan sebagainya. Maka kita sampaikan kepada anak-anak, multitasking boleh. Tapi semua harus dilakukan dengan bertanggung jawab. Ke sana, ke sini boleh. Tapi masing-masing harus sesuai dengan target dan porsinya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, instan. Instan menikah adalah kita ingin mendapatkan semuanya serba cepat, serba dapat. Maka banyak sekali yang kemudian investasi ingin mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya. Kalau kemudian ada diminta mereview buku, nah ini ada buku. Kalau dahulu kan kita, ini ada buku 1, 2, 3, 4, 5, silakan direview. Dibaca beneran, ditulis beneran. Kalau zaman sekarang, bukunya apa ya? Browsing di internet sudah ada reviewnya belum ya? Yang ditumpuk, yang browsingan dari internet itu ya. Kenapa tahu? Karena saya pengalaman begitu loh, ini kok mengumpulkan review buku kok bahasanya sama semua, ngambilnya dari internet. Karena mahasiswa-mahasiswi zaman sekarang maunya instan. Ambil saja review dari yang sudah ada daripada baca bukunya sendiri. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian di sini tidak ingin instan ya. Semuanya menikmati proses sehingga hikmah yang diperoleh dari ilmu tersebut menjadi lebih lezat. Yang keempat adalah anti mainstream, Bapak Ibu sekalian. Kalau zaman dahulu kita tanya, cita-citanya apa? Dokter, dosen, guru, polisi, ya, itu saja. Tapi kalau anak teman saya tanya, cita-citamu apa, Dek? Gitu. Anak SMP ya. Cita-citanya influencer, ya. Cita-citanya YouTuber yang dahulu tidak diimpikan orang, tetapi sekarang menjadi diimpikan. Cita-citanya jadi koki ya, master chef ya. Ya itu semua yang mungkin bagi orang tua, kok anakku cita-citanya jadi koki sih? Padahal sebetulnya itu adalah sesuatu yang sangat menjanjikan di era yang karena yang namanya master chef itu luar biasa keahliannya, berbeda apresiasinya antara zaman dulu dengan zaman sekarang. Dan yang kelima adalah materialistik, Bapak Ibu sekalian. Ya, bisa dilihat postingan-postingan para selebritas yang jelek ya, banyak selebritas yang bagus juga. Memamerkan bagaimana rumahnya, bagaimana mewahnya kendaraannya, bagaimana hedonisnya kehidupannya ya, jalan-jalan ke mall, beli sesuatu yang membuat anak-anak muda sebagai penontonnya tuh suka gitu. Followernya pada banyak loh yang seperti itu. Kenapa? Karena suka melihat gitu ya. Karena dengan kemewahan itu menjadi terhibur. Tapi secara tidak langsung ketika mereka melihat itu di dunia maya, di YouTube, di televisi dan sebagainya, masuk ke dalam otak kepalanya bahwa materialistik itu luar biasa. Sehingga apa-apa diukur dengan materi. Saya bisa mendapatkan uang cepat, bagaimana ya? Saya bisa mendapatkan materi cepat, bagaimana ya? Nah ini yang perlu kita antisipasi Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai anak-anak ini nilainya hanya nilai material. Kenalkanlah dia pada value-value yang tidak hanya material, tetapi juga ada rasa cinta kasih, silaturahmi, kasih sayang dengan sesama, terutama sekali dengan ad-din atau agama kita ini yang jauh dari persoalan materi. Dan ciri keenam adalah hybrid.
Karena mereka kaya sekali, anak zaman sekarang termasuk kita, ini kaya sekali informasi, tadi tsunami informasi, maka kita eh, memahami sesuatu itu juga secara hybrid. Tidak kemudian saya akan ikut pada ulama ini, saya akan ikut pada ustadz ini, tidak. Tapi secara hybrid, ngajinya bisa sama ya, bisa sama UAS, bisa juga sama Gus Baha, bisa juga dengan ustadz-ustadz yang lain, hybrid semuanya, informasinya diambil semua, secara ekleksis dipilih yang mana yang paling cocok untuk dirinya. Tidak kemudian hanya satu tapi banyak. Nah, ini juga perlu kita dampingi sebetulnya Bapak Ibu sekalian. Pada situasi hybrid ini mau ngambil yang cocok dan tidak cocok kan sebetulnya perlu melihat rujukannya juga. Mana yang sanadnya baik, mana yang berotoritas betul untuk diikuti dan sebagainya. Jangan sampai logika anak atau cakrawala anak ini mengembara ke tempat-tempat yang kita tidak tahu maknanya, tiba-tiba hilang karena tergabung dalam komunitas yang membangun negara Islam misalnya ya. Kita tentu tidak ingin pada seperti itu. Kita harus kawal cakrawala anak ini larinya kemana, dengan cara apa, nanti ada caranya. Dan yang ketujuh, orang mengatakan era ini kita ini lazy, kalau anak sekarang zamannya bilang mager atau males gerak ya. Tidak suka masak, tapi kita lebih suka GoFood aja deh ya, gitu. Ngirim apa, enggak usah dikirim dengan kaki, dengan motor, dengan mobil, kita kirim pakai GoSend sajalah. Akhirnya lama-lama ada istilah capek banget rebahan ya hari ini. Jadi bukan capek melakukan sesuatu, tapi capek banget rebahan hari ini karena semuanya sudah di tangan, di genggaman, bisa melakukan banyak hal dengan itu. Tapi sebetulnya lazy ini bisa kita arahkan menjadi yang bermanfaat, walaupun sepertinya raganya ada di rumah, tetapi banyak alternatif yang bisa kita sampaikan untuk mengisi waktu luang atau kegabutan itu. Karena sudah multitasking, maka kan kemudian waktu istirahatnya banyak ya. Karena sudah multitasking, dilip dalam satu waktu, maka ada banyak waktu untuk sendirian. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk kontemplasi, bisa dimanfaatkan untuk refleksi, sehingga tidak harus masuk semua informasinya, tetapi kita manfaatkan juga untuk keluar. Nah, ini tantangannya adalah ketika kita banyak dapat informasi, kita tidak punya waktu untuk mengeluarkan sesuatu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kalau memanfaatkan apa yang ada di dalam kepala, banyak-banyaklah mengeluarkan juga, menulis, mengisi pengajian di rumah berempat misalnya ya. Tapi yang penting ada yang keluar, karena tsunami informasi ini mumpeti ya. Apa yang masuk kan banyak sekali, maka banyak yang seringkali lupa, seringkali tidak terefleksikan, bahkan tidak dipakai dalam kehidupan. Maka ditulis, disampaikan kepada orang lain. Itu akan membuat menjadi lebih lestari. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang paling penting dari kita ini adalah belajar. Seperti hari ini adalah tolabul ilmi, saya dorong Bapak Ibu sekalian untuk menyadari diri ya. Oh iya ya, aku sudah dari from the past, dari masa yang lampau. Ada self awareness, kesadaran diri kita bahwa kita ini perlu berubah. Dan yang kedua adalah memahami perubahan. Karena perubahan ini kalau tidak kita akan terperangkap dengan gagal paham ya. Kayak ngopo tuh perubahan. Nah, insya Allah tadi dengan kita tahu karakteristik dari perubahan ini, kita bisa mengikuti dan up to date dengan zaman. Dan yang ketiga adalah berpikir futuristik. Bangunlah growth mindset ya. Jadi tidak hanya pada fixed mindset yang sekarang punya aku ini, pokoknya nggak berubah, fixed mindset. Tapi future practice ya. Tapi sesuatu yang kira-kira cocok dipakai anak-anak kita karena mereka akan hidup pada masa yang akan datang, bukan pada masa lalu dan bukan pula masa yang sekarang. Posisikan diri sebagai teman Bapak Ibu sekalian. Kalau zaman dulu orang tua kepada kita itu sebagai pembina ya. Anak-anak, ayo kowe tak ikut ngene-ngene, kudu ngene-ngene, kudu ngene-ngene. Tapi kalau sekarang kita tidak bisa begitu. Kepada anak-anak, kita ini sebagai teman memposisikannya. Saya ini berbicara begini juga berat Bapak Ibu,
Karena belum sepenuhnya juga dapat. Ini reminder juga buat saya. Reminding ini sedang reminding ya. Buat saya juga. Karena sedang berusaha, anak saya yang pertama sudah kuliah, yang kedua masih SMP. Berusaha terus untuk menjadi teman bagi mereka. Jangan sampai kemudian kita tidak tahu anak kita itu perkembangannya sudah seperti apa. Kalau bisa ditanya, bagaimana tadi sama siapa saja gitu ya. Kamu sedang kelihatannya wajahnya gelisah, kenapa sih gitu. Jadi kita ini menempatkan diri bukan sebagai pembina lagi, sebagai orang tua yang zaman dulu anak kita apa namanya bina. Untuk masalah ini kan juga sudah ya Bapak Ibu, ketika kita masuk pada pemberdayaan masyarakat juga sudah berubah. Kata-kata pembina juga sudah tidak dipakai lagi. Yang kita pakai sekarang bukan pembinaan, karena pembinaan itu menempatkan seseorang menjadi di atas, masyarakat menjadi di bawah, kan gitu ya. Maka sekarang kita sudah menghindari kata-kata membina itu. Pemberdayaan juga sudah mulai dihindari, karena kalau kita mengatakan pemberdayaan berarti masyarakat tidak berdaya. Padahal mereka punya sesuatu, padahal mereka punya potensi. Sehingga yang banyak dipakai sekarang adalah community engagement atau pelibatan komunitas. Kita sebagai orang yang ingin memajukan masyarakat terlibat, masyarakat juga terlibat. Ini karena saya di LPPM Pak ABC Janoko ya, sekarang mengelola LPPM, jadi perlu mengetahui perubahan paradigma ini. Pembinaan sudah tidak, pemberdayaan juga sudah tidak, tetapi community engagement atau melibatkan masyarakat dari awal itu yang menjadi kunci dari pendampingan masyarakat sekarang ini. Kepada anak juga begitu. Anak tidak lagi dibina, anak tidak lagi diberdayakan, tapi anak itu teman yang kita libatkan di dalam kehidupan kita. Gimana nak? Udah ada yang bilang cinta apa belum? Bisa lebih terbuka. Kalau zaman dulu takut-takut orang tua, ya pada orang tua kita menyampaikan kita naksir siapa, ya kita dengan teman seperti apa, takut. Tetapi kalau zaman sekarang dibuatlah rumah itu sebagai rumah yang paling nyaman, orang tua menjadi orang tua yang nyaman untuk tempat curhat anak-anak. Kemudian tipsnya lagi adalah banyaklah mendengar, ya bukan lagi yang didengar. Kalau zaman dahulu, wes saiki, kowe neng kene, bapak Arab ngendiko, ya mungkin zaman dulu seperti itu. Untungnya bukan ayah saya yang seperti itu. Ya. Ini aku mau untuk laporan sekolahmu, kowe siji loro telu. Bener kayak ngono kuwi. Ora bener cah loro kuwi. Zaman dulu seperti itu. Inginnya didengar. Dengar, dengar seperti itu. Ya. Tetapi yang sekarang tidak. Teori psikologi mengatakan listening skill itu sangat-sangat diperlukan sebagai kata kunci dalam kita bersosialisasi, apalagi dengan anak sendiri. Listening skill itu Bapak Ibu juga bukan merupakan pendengar pasif tok, tapi juga kita memberikan respon. Kalau pendengar pasif tok sambil HP-an, oh gitu, oh ngono, tidak seperti itu. Tetapi kita memberikan tanggapan, misalnya dengan menatap matanya. Ya, dalam ilmu komunikasi, ilmu bahasa ini juga ada prinsip-prinsip seperti ini. Karena saya dari bahasa, pasti selalu saya kaitkan dengan bahasa. Apa namanya? Kita sampaikan, oh iya, oh toh. Nah, terus itu merupakan bukti bahwa kita ini antusias, interest terhadap apa yang disampaikan, apa yang dikatakan. Jadi kita lebih banyak mendengar, bukan didengar. Stop, ojo ngomong sih. Bapak, ibu, Arab ngomong di sini. Itu sudah tidak seperti itu. Tetapi bagi anak-anak, kita lebih baik itu mendengar. Mendengarkan ya dengan baik. Oh no, kalau anak sudah lega, diceritakan semua. Baru kita sampaikan. Kira-kira ibu bisa ngasih solusi nggak? Kalau dia katakan, enggak kok, aku sudah punya solusi sendiri, yaitu gini-gini. Sudah cukup kita mengawal solusi yang disampaikan anak. Tapi kalau kemudian kita minta solusi dari kita, baru kita sampaikan. Kalau bisa sih, pertama gini, kedua gini. Tapi memungkinkan enggak ya? Nah ini, mulailah komunikasi dengan anak itu dengan pertanyaan, bukan lagi dengan pernyataan. Ini hanya dibolak-balik sedikit, tapi beda banget Bapak Ibu. Pertanyaan dengan pernyataan. Jadi kalau dulu, itu memulai percakapan dengan anak dengan pernyataan, ya misalnya dengan ajakan, dengan kalimat berita. Tapi kalau sekarang
mulailah coba dengan pertanyaan. Gimana? Ada masalah apa? Ya, tadi sudah bahagiakah hari ini? Ya, apa yang kau rasakan dan sebagainya itu menjadi lebih nyaman. Jadi tidak ada judge gitu. Anak tidak merasa dijudge terlebih dahulu. Oh, aku tuh bapak sama ibu itu mengira aku seperti itu. Kalau dengan pernyataan kan seperti itu Bapak Ibu. Tapi kita mulai dengan pertanyaan supaya anak kemudian mengkonfirmasi iya atau tidak. Nah, ini penting. Karena anak zaman now itu tadi saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian di awal, mereka sudah punya banyak sekali guru yang informasinya mungkin dia membaca apa yang belum kita baca. Dia mungkin sudah banyak belajar pada sisi-sisi yang kita belum belajar. Maka kalau kita ngejudge dengan pernyataan terlebih dahulu, sudah bukan zamannya. Tapi kita berikan dengan pertanyaan. Boleh nggak memberi solusi? Nggak usah, ini sudah ada solusi gini-gini. Oh, kalau begitu ada hal-hal yang perlu Mama sampaikan dari solusimu. Misalnya begitu baru di belakang. Pernyataan itu baru di belakang setelah kita menggalinya dengan pertanyaan-pertanyaan. Dan yang keempat adalah kreativitas dari orang tua. Memang harus otaknya dipikir keras untuk memberi alternatif dalam mengalihkan keluarga pada dunia nyata, Bapak Ibu. Karena yang di sini adalah dunia maya, ini bukan maya romantis ya. Maya romantis berarti orang zaman old ini kalau kenal. Yang sekarang Maya Estianti juga sudah zaman old ya. Mayanya maya, dunia maya ini. Di sini semua fokusnya. Maka kita harus membuat bagaimana cara-caranya supaya kita bisa anak-anak bisa teralihkan dari situ. Kalau saya di rumah, ini Bapak Ibu sekalian ya, untuk berbagi saja. Bisa kita imbangi dengan memberi kesempatan kepada anak-anak, misalnya dengan menyukai seni. Ya, mungkin di rumah ada pentas begitu. Ayo setiap beberapa hari sekali atau setiap beberapa minggu sekali ada pentas. Bapak ibunya yang menjadi penonton, anak-anak silakan mau pentas apa. Karena mereka kebanyakan otak yang digunakan Bapak Ibu, informasi yang masuk. Kita imbangi sehingga otak kanan dan otak kirinya itu seimbang dengan seni. Maka dari orang tua saya tetap saya berikan kepada mereka puji-pujian atau kearifan lokal ya, dakwah Islam berkearifan lokal yang bisa dihafal oleh orang-orang di rumah. Tidak lalu kita berikan, yuk kita ndonga artinya ngene. Itu cara jadul Bapak Ibu, tapi diajak sambil bernyanyi. Allahumma firli wali wali tayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Duh Allah kan mulia punten mreng ibu lan rama sedaya dosa samya. Sambil nyapu nyanyi seperti itu nanti kan tanya sendiri, Mah samya itu artinya apa toh? Mah itu tadi sebetulnya doa apa toh? Nanti kan sendiri. Kita tidak langsung secara didudukkan anak yuk tak ajari gitu, sudah secara lama. Tapi secara implisit kita sampaikan nilai-nilai tersebut sehingga insya Allah merasuk pada diri anak dengan cara yang tidak mereka sadari. Atau sambil misalnya dolanan ya, atau tarik-tarian gitu. Bismillah tawakalna billah, itu senandungkan di rumah itu. Jadi di rumah juga kita imbangi dengan seni karena dengan teknologi itu sudah demikian jenuh ya. Maka kita perlu sebagai orang tua itu putar otak untuk mencari alternatif aktivitas bagi anak-anak apa. Kadang doa-doa juga kita ajarkan. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Terus kita ajari juga bahwa mereka itu kita doakan. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Mama tuh kalau doa kayak gitu loh sebetulnya, tapi nggak dinyanyikan.
Oh gitu ya. Maka kemudian ini semua memang harus kita pelajari bagaimana supaya menyeimbangkan di dalam kehidupan kita biar nggak selalu fokus dengan teknologi, Bapak Ibu sekalian. 6 sumbu yang harus dijaga, from the past, from the now, sama untuk masa yang akan datang. Yang pertama, orang tua harus memberikan teladan kepada anaknya. Ini tidak bisa ditawar. Karena biarlah mereka itu lebih efektif melihat dibandingkan kita omongi dengan kata-kata. Berilah contoh, kita ini adalah muslim dan muslimah yang taat di tengah masyarakat Indonesia yang merupakan pejuang dakwah. Konondo, amar ma'ruf nahi mungkar, tapi kita sendiri bukan merupakan pejuang dakwah, tentu ini adalah berat. Yang kedua, materi kita pada beberapa waktu yang lalu tentang bahasa cinta, mohon dipraktikkan. Sudah dipraktikkan apa belum, Bapak Ibu sekalian? Berikanlah semua dahaga fisik dan psikis mereka dengan komunikasi yang baik. Al-Quran mengajarkan qaulan ma'rufa, dengan kata-kata yang baik. Tadi teori-teorinya sudah, tapi di Al-Quran sebetulnya ditegaskan juga qaulan ma'rufa. Jangan marah-marah. Al-Quran mengajarkan bil hikmah wal mau'idotil hasanah. Dengan hikmah dan cara-cara yang baik. Memang nggak boleh dilawan orang tua itu. Contoh boleh kita ini adalah muslim dan muslimah yang iya, pending ya. Di debat boleh. Tetapi Al-Quran juga mengajarkan wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebat dengan cara-cara yang baik, dengan kalimat-kalimat dan diksi-diksi yang baik. Yang ketiga adalah memfungsikan rumah kita ini, rumah di lingkungan Bapak Ibu sekalian dan juga lingkungan sekitarnya sebagai media untuk edukasi. Pembelajaran yang tekniknya selalu kita ikuti. Di sini tadi banyak dosen-dosen dari UNY sudah lebih paham bagaimanakah pembelajaran di era zaman now, zaman sekarang. Pasti berbeda dengan edukasi pada masa lampau. Jangan hanya diterapkan di kelas, tapi terapkan juga di dalam rumah. Mulai dari self-awareness dan sebagainya tadi dimulai. Rumah juga merupakan lingkungan tempat sosialisasi, Bapak Ibu sekalian. Apabila kita di rumah ada tamu, perkenalkan anak-anak dengan tamu kita tersebut. Ajaklah mereka dengan lingkungannya, ajaklah mereka berkomunikasi. Karena cara-cara kita berkomunikasi dengan satu anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lainnya ini sangat mempengaruhi cara mereka bersosialisasi dengan masyarakat. Di rumah bahasanya santun, di luar insya Allah bahasanya santun. Di rumah banyak yang misuh-misuh, di luar rumah juga sering kali misuh-misuh, kan nonton. Kemudian jadikanlah keluarga ini sebagai tempat proteksi atau perlindungan anak ya. Sehingga pulang ke rumah itu rasanya nyaman sekali karena orang tuanya melindungi dari segala hal-hal yang berbahaya. Tontonan-tontonan juga semuanya kita cek ya dengan cara memberi pertanyaan-pertanyaan kepada anak apa saja yang tadi dilihat ya. Itu merupakan salah satu proteksi kita dalam membentengi aktivitas selancar anak-anak di dunia maya. Afeksinya yang kita berikan secara nilai-nilai religi juga ini kaitannya supaya mereka betul-betul masuk ke dalam kehidupannya, tidak hanya di otaknya tapi di hatinya dan juga di perilakunya, semua berasal dari rumah. Ekonomi, bagaimana caranya orang tua menggali ma'isyah yang halal, memberi mereka makan thayyibah, makanan halalan thayyibah ya, sehingga yang menjadi daging mereka adalah daging-daging yang barokah untuk kehidupan mereka yang akan datang. Dan yang terakhir adalah rekreasi, rumah sebagai hiburan kita, sehingga orang tua tadi harus putar otak supaya bagaimana anak-anak senang di rumah. Jangan sampai anak-anak lebih senang di keluyuran, ada gelitih, ada dengan geng-gengnya dan sebagainya, tapi ketika di dalam rumah nggak suka. Naudzubillahi min dzalik, insya Allah rumah kita adalah baiti janati, rumah kita adalah surga kita, tempat kembalinya para anggota keluarga. Ciptakanlah aturan di rumah Bapak Ibu, karena anggota keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, dalam sosiologi seperti itu. Maka rumah itu harus ada aturannya, jam berapa boleh tidur, jam berapa harus belajar,
jam berapa harus makan bersama, jam berapa harus sholat, jam berapa harus kultumnya gantian siapa, petugasnya siapa. Kalau di rumah, walaupun anak-anak memilih tidak di pesantren, tapi harus ada aturannya. Sekarang siapa yang kultum, siapa yang tugas doa. Bahkan saya kaget ternyata anak-anak ini bisa memimpin doa panjang setelah sholat. Padahal mereka hanya dari mendengar orang tuanya berdoa itu. Tapi karena golden age sudah diisi seperti itu, mereka bisa melafalkannya dengan baik walaupun hanya dari mendengar orang tuanya. Ciptakanlah aturan. Kalau kita tidak bisa memasukkan anak-anak kita di pondok pesantren, rumah itulah pondok pesantrennya Bapak Ibu sekalian. Kemudian melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan kita, beri mereka waktu untuk kultum misalnya, libatkanlah kegiatan pada perjuangan-perjuangan kita ya. Misalnya kalau saya zaman dulu waktu kecil itu sama Bapak Ibu diminta untuk datang dari rumah ke rumah menagihi honorarium untuk guru diniyah ya. Itu tugas saya setiap bulan menagihi honorarium dari rumah ke rumah untuk guru diniyah. Nah, anak-anak juga perlu kita libatkan. Yuk, ini tolong zakat fitrah diantar. Yuk, ini kita siapkan takjil dan sebagainya. Dan juga apabila mereka telah cukup waktu, kita ajak ya di dalam kegiatan-kegiatan kita, karena saya waktu di Suara Aisyah pernah memimpin redaksi Suara Aisyah itu, anak-anak selalu saya bawa agar mereka tahu janjane jadi pemimpin redaksi Suara Aisyah itu kerjanya apa toh? Mereka jadi tahu aktivitas ibunya kalau di luar rumah ketika tidak sedang mengajar di UIN itu apa. Sehingga tidak ada suudon, anak-anak tahu kemanfaatan hidup orang tuanya dan akan meniru. Nanti suatu saat didelegasikan juga, kamu nanti akan begini, harus begini, orang tua ada pendelegasian sehingga anak-anak menjadi terlatih. Dan terakhir, ini kita tidak menuruti semua keinginan anak Bapak Ibu sekalian. Gejala-gejala orang tua pada zaman sekarang adalah nuruti opo kepengenan bocah. Anak pengen motor, belikan motor. Anak pengen HP canggih, belikan HP canggih. Walaupun kemudian harus berhutang, harus membongkar tabungan dan sebagainya. Tidak semua kemauan anak kita turuti. Karena ada sejumlah penelitian, anak yang bisa menahan keinginan atau namanya teorinya adalah delayed gratification ya, menunda kesenangan. Anak-anak yang masa kecilnya itu bisa menunda kesenangan, ya ada eksperimennya itu, mereka dikasih sesuatu lalu ada yang menunda kesenangan, ada yang tidak. Ternyata pada saat usia besarnya, pada saat mereka menjadi orang, anak-anak yang bisa menunda kesenangan itu ternyata lebih sukses dibandingkan dengan anak-anak yang tidak bisa menunda kesenangan. Ajarilah anak untuk menikmati semua proses dengan baik. Tidak ada yang instan atau empuk eyup ya. Kalau ada yang menawarkan investasi macam-macam itu empuk eyup, sedikit usaha banyak hasilnya. Itu namanya kalau orang tua saya empuk eyup. Ojo pengen sing empuk eyup, tapi mulailah nikmatilah dengan semua proses. Cecaplah proses demi proses itu sehingga nanti hasilnya menjadi lebih manis Bapak Ibu sekalian. Spesial buat yang lazy, mager, anak-anak zaman now mager Bapak Ibu, tanamkan tentang igtanim khomsan qabla khomsin. Syababaka qabla harumika, wa sihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghuka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautika. Hadis riwayat yang sangat terkenal dari Baihaqi, dari Ibnu Abbas. Manfaatkan 5 perkara ya Mas, ya Dek, ya Mbak, ya Kak. Sebelum datang 5 perkara. Ini kaitannya masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Mudamu sebelum tuamu. Ujuk-ujuk wis tua seperti kita ini ya. Ternyata urip mau mampir ngombe. Sehatmu sebelum sakitmu. Kayamu sebelum miskinmu. Senggammu sebelum sibukmu. Hidupmu sebelum matimu. Insya Allah dengan mengingatkan seperti itu, dengan cara-cara yang baik, tidak menggurui, akan masuk ke dalam diri anak secara perlahan, terserap dengan cara yang menyenangkan buat mereka. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.